Maka dalam kajian akidah ada malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui, yang jumlahnya ada 10. Makanya cara mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama memberikan penjelasan al-imanu biwujudihim. Kita harus iman dengan keberadaan para malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimina wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah perkenankan kita berjumpa dengan awal dari hari yang berada di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dari 12 bulan itu ada 4 3 berurutan, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, 1 terpisah yaitu bulan Rajab. Semoga dengan berjumpanya kita di bulan-bulan yang Allah muliakan, kita menjadi orang-orang yang dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan sebelumnya kita membicarakan cabang yang pertama dari 70 lebih cabang keimanan, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan membacakan yang kedua, watsaniyu, adapun yang kedua, al-imanu bimalaikatih, mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan mengimani kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat aktsaruhum fis samawat. Mayoritas malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak berada di bumi melainkan ada di langit. Meskipun ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan ke bumi. Contoh ada dalam penjelasan Rasulullah, malaikat yang disebut dengan kalimat sayyarat, malaikat yang berkeliling untuk mencari orang-orang yang berkelompok menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa taala, mencari orang-orang yang sedang duduk berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan ke dunia. Lalu apakah masih ada selain itu malaikat yang Allah tugaskan menjaga kita 24 jam silih berganti siang dan malam? Maka siang kita dijaga oleh malaikat, malam juga kita dijaga oleh malaikat. Maka kedua malaikat itu 12 jam bergantian menjaga kita, dan bergantiannya di waktu subuh dengan di waktu asar. Maka ketika mereka bergantian, mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah tanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Wahai para malaikatku, bagaimana saat kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka malaikat yang malam menjaga kita subuh tadi, Allah tanya, "Bagaimana saat kalian tinggalkan hamba-hambaku?" Lalu kemudian mereka menjawab, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka, mereka sedang melaksanakan sholat. Dan malaikat yang menjaga kita siang hari ini ketika subuh tadi datang, nanti sore juga mereka melapor kepada Allah dengan kalimat wa atainahum wa hum yusallun. Dan ketika kami mendatangi mereka, mereka juga sedang melaksanakan sholat. Kalau 24 jam kita dijaga oleh malaikat, maka kita tentu tak bisa lepas dari pantauan CCTV Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan kepada para malaikatnya. Mungkin masih kita jumpai ruangan-ruangan ketika kita pergi ke satu tempat yang penuh dengan CCTV,
untuk kemudian selamat tidak terpantau. Tapi kalau di dunia ini kemana kita mau mencari tempat yang tidak terpantau oleh malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, maka kita tidak akan ketemu. Dimanapun, di sekecil apapun, di sudut manapun, pasti kita tidak lepas dari pengawasan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kata Imam Nawawi, wa hum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat itu tak pernah durhaka kepada Allah, semua yang Allah perintahkan mereka akan melakukannya. Maka kita tak pernah mendengar malaikat lupa untuk melakukan apa yang Allah perintahkan, dan malaikat tak pernah pula kemudian kasihan kepada seseorang lalu kemudian dia tidak mencatat keburukannya. Jadi semua yang kita lakukan tak lepas dari catatan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sengaja Allah tugaskan, karena malaikat itu tak pernah durhaka. Karena malaikat tak pernah durhaka, maka grafik keimanannya tidak akan pernah turun. Dan Rasulullah menyebutkan kenapa para malaikat grafik keimanannya tidak pernah turun. Wahum inda rabbihim, mereka adalah makhluk yang paling dekat dengan Tuhan mereka, maka grafik imannya tidak turun. Kalau kita kan grafik iman itu naik turun, maka dalam kajian akidah ada malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui, yang jumlahnya ada 10. Makanya cara mengimani malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama memberikan penjelasan al-imanu biwujudihim. Kita harus iman dengan keberadaan para malaikat, baik yang bertinggal di langit atau kemudian yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan turun ke bumi untuk kemudian melaksanakan tugas-tugas yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan. Maka kalau kita harus mengimani dan yang wajib kita ketahui namanya, kita berusaha untuk mengenalnya. Maka ada beberapa malaikat yang kita wajib mengetahui, ada 10. Satu di antara 10 itu ada namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu yang Allah tugaskan untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, dan berulang kali malaikat Jibril menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada nanti malaikat yang pasti kita berjumpa, dan kita tak bisa menolak ketika malaikat itu datang, dan malaikat itu disebut dengan malaikat Israel. Jadi malaikat Israel, suka tak suka, meskipun kita tak ada keinginan untuk mengenalnya, tapi pasti suatu saat nanti dia akan datang menghampiri kita. Kalau ada tamu mau datang, kita ingin tidak menerimanya, tidak usah jawab salamnya, meskipun kita berdosa ketika tidak menjawab salam. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, supaya tamu itu balik, mungkin kita bisa mematikan lampu ruang tengah kita, sehingga mereka beranggapan kita sudah tidur, lalu kemudian mereka akan pulang. Kalau ada tamu datang ke rumah kita, bilang saja sama satpam, aku sedang tidak ada di rumah, mungkin tamu akan pulang. Tapi kalau malaikat Israel datang, kemana kita akan mencari tempat? Siapa yang akan kita suruh untuk mengusir malaikat Israel alaihissalam? Tak ada caranya. Makanya Allah sebutkan, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun engkau berada, kematian pasti menghampirimu meskipun engkau bersembunyi di sebalik tembok yang kokoh. Maka tak ada tempat kita bisa menghindar dari malaikat Israel alaihissalam. Jadi malaikat Israel, jika kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala tugaskan dan sudah tiba saatnya, pasti kemudian akan menghampiri kita. Meskipun tempatnya tidak di dunia, tapi kemudian Allah akan turunkan ke dunia untuk menjumpai orang yang ajalnya sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Malaikat Israel. Kalau kita sudah jumpa dengan malaikat Israel, maka kita akan jumpa dengan dua malaikat berikutnya, dan dua malaikat berikutnya adalah Munkar dan Nakir. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu di antara kesejahteraan 5 yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di kampung akhirat, kesejahteraan apa? Kata baginda Rasulullah, saat didatangi dua malaikat, dan dua malaikat itu tidak membuat dia terkejut. Dan dua malaikat itu siapa? Dua malaikat itu adalah malaikat Munkar dan Nakir. Dan malaikat Munkar dan Nakir ketika datang kepada orang yang sudah berada di alam barzah, memang tugas mereka untuk memberikan pertanyaan. Kalau kita sudah dimasukkan ke liang lahat, lalu kemudian satu persatu orang meninggalkan kita, hatta la yusma'u qar'uni alihim, sampai tidak terdengar lagi suara telapak kaki orang yang mengantarkan kita, ja'ahu malakani, lalu kemudian kita akan didatangi dua malaikat Munkar dan Nakir. Sumayak udanihi, yang awalnya kita dibaringkan menghadap ke kiblat, memiring, lalu kemudian kita didudukkan. Saat kita didudukkan, summayas alanihi, lalu kemudian malaikat itu akan memberikan pertanyaan. Dan di antara pertanyaan malaikat
yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Madza qulta an hadzal rajul Muhammad?" Apa pendapatmu tentang laki-laki yang bernama Muhammad? Maka ketika orang ditanya siapa Muhammad itu, fal mu'min, orang yang beriman, dia akan menjawab, annahu Abdullah wa rasuluh, Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita hadir ke tempat pemakaman, lalu kemudian ditalkin, lalu yang membacakan talqin menyebutkan, wahai hamba Allah, kalau nanti datang dua malaikat, lalu kemudian mereka bertanya, dan satu di antara pertanyaannya, siapa nabimu? Maka katakan, Nabi Muhammad adalah nabiku. Dan orang yang bisa mengatakan Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah dan nabinya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan lapangkan kuburnya menjadi arba'una zira'an, menjadi 40 hasta. Allah akan lapangkan kuburnya. Dalam riwayat yang lain 70 hasta. Satu hasta dari ujung siku sampai kemudian ke ujung jari. Lalu kemudian dikatakan, num kanaumatil arus, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin, dan tidak akan bangun sebelum dibangun kekasihnya Allah Subhanahu wa taala di hari kebangkitan. Maka berapapun lamanya orang yang telah mendahului kita, bagi mereka waktu itu sekejap ketika bersama dengan nikmat alam barzahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menidurkannya, dan waktu kalau kita tidur maka waktu itu terasa sekejap. Kalau kita terjaga maka melewati malam itu sungguh lama, tapi kalau kita tertidur sebentar kita melewatinya. Bagi orang yang mabuk darat pergi ke Sumbar 7 jam, begitu lama luar biasa. Tapi ketika masuk mobil minum antimu agak 3, lalu kemudian tertidur, bangun-bangun dah sampai, maka sekejap sekali waktu itu. Maka begitu juga orang yang Allah tidurkan sangat sebentar sekali. Ashabul Kahfi Allah tidurkan 309 tahun, tapi melewati waktu 309 tahun itu sekejap. Uzair, yang orang-orang Yahudi katakan Ibnullah, Uzair itu anak Tuhan, Allah maafatkan, Allah matikan Uzair selama 100 tahun. Tapi Uzair ketika ditanya seperti tidur setengah hari, tapi ternyata sudah lama waktunya, yaitu 100 tahun. Maka berharap semoga kita termasuk orang-orang yang nanti mendapatkan nikmat di alam barzah kita, karena kita meyakini Allah punya malaikat-malaikat yang ada dari mereka itu yang Allah berikan tugas, punya kewajiban, dan di antara kewajiban pasti berinteraksi dengan hambanya yang bernama manusia, yaitu malaikat Israel. Lalu kemudian ada juga yang lainnya, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Semoga kita tetap mengimani malaikat-malaikat Allah, karena orang yang mengingkarinya faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia akan termasuk orang yang jelas kesesatannya. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga uraian singkat ini bermanfaat. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.